Kalian pernah nggak sih bingung di saat kalian tertarik pada sebuah saham? Kalian bingung nih, apakah sekarang timing yang tepat untuk beli? Apakah sekarang harganya sudah murah? Bagaimana kalian menjawab pertanyaan seperti itu? Nah, hari ini kita akan ngebahas topik ini, jadi silakan nonton sampai habis. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya bisa share tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan topik kita hari ini, saya akan ngebahas, pernah nggak sih kalian itu tertarik dengan sebuah saham, tapi kalian bingung apakah sekarang harganya lagi murah? Saya ambil contoh misalkan saham S1R, saham sudah muncul, saham Gudang Garam, yang sekarang harganya lagi terdiskon cukup banyak dibanding harga 1 tahun yang lalu gitu. Apakah sekarang timing yang baik untuk beli? Kalau kalian bingung menjawab pertanyaan itu, hari ini saya akan memberikan sebuah tips, di mana tips ini saya belajar daripada mentor saya, Bro Keva Shevander, pada 3 tahun yang lalu, di saat dia sharing di workshopnya dia. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang simple supaya kalian lebih gampang mengertinya. Misalkan kalian ada seorang pria yang punya cukup banyak duit, kalian punya mobil, punya rumah, dan kalian sedang mencari seorang pasangan hidup. Saya pikir kalian sudah tidak akan sulit mencari calon pasangan kalian. Tinggal step berikutnya kalian tentu akan mengkriteriakan calon pasangan hidup kalian seperti apa. Misalkan pertama pasti yang cantik, yang namanya juga cowok. Yang kedua mungkin tidak hanya luar yang cantik, tapi dalamnya juga cantik. Mungkin cari yang sependidikan, mungkin cari yang seagama, mungkin taat yang sopan santun, yang sayang sama orang tua, dan lain-lain. Setiap orang pasti punya kriterianya sendiri-sendiri. Saya mau contoh lagi, misalkan kalian sedang bertemu dengan 4 wanita di saat yang bersamaan, ya namanya kalian juga semuanya juga sudah ada. Kalau kalian nggak ketemu cewek, ya cewek yang cari kalian. Nah, step berikutnya, bagaimana kita bisa tahu dari 4 cewek ini mana sih yang terbaik buat kita menjadi seorang pasangan hidup? Nah, caranya adalah kita membandingkan. Ya, kelihatannya simple, cuman kalau kita nggak bandingin, kita nggak tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Di hidup ini, kita pasti terus akan dihadapi dengan pilihan-pilihan ganda. Ambil contoh, misalkan kalian pilih yang mana? Ya, yang pertama, cewek yang cantik, kaya raya, rumahnya besar, tapi jauh. Dia ada di Sukabumi, sedangkan kamu ada di Jakarta. Orang tua kamu nggak setuju. Nanti kamu ke Sukabumi lagi gitu kan? Jadi orang tua kamu nggak mau. Yang si B, ya lumayan cantik, baik hati, tapi tidak seagama. Kamu Islam dan dia Kristen. Orang tua kamu juga tidak setuju. Yang ketiga, orangnya baik hati, ya penampilannya biasa, sama-sama tinggal di Jakarta, tapi keluarganya sedikit, background keluarga sedikit kurang mampu. Ya, kebetulan kamu dihadapin dengan 3 wanita ini. Yang mana akan kamu pilih? A, B, C, sama-sama cantik, sama-sama baik gitu kan. Semua kelihatannya baik. Tapi kalau kalian disuruh pilih satu, kalian pilih yang mana? Kalian jawab sendiri, lalu kalian ngobrol di kolom komentar. Menurut saya tidak ada jawaban yang benar untuk ABC, karena setiap orang punya kriteria sendiri. Ada orang yang mungkin beda agama, nggak apa-apa. Ada orang yang gue udah kaya, ya kalau dia lebih susah dikit, gue angkat dia, nggak apa-apa. Ada juga yang mungkin gue LDR, nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada keputusan yang paling baik, adalah yang paling tepat untuk kamu sendiri. Sama juga dengan memilih saham. Nah, bagaimana kita tahu apakah harganya sudah murah, apakah dia saham yang bagus? Kita harus bandingin dengan perusahaan yang sesektor atau seindustri. Nah, saya akan menggunakan aplikasi atau website Stockbit, dan kita akan menggunakan fitur yang namanya comparison. Oke, sekarang kita udah di websitenya Stockbit. Kita bisa lihat ya, sekarang saya ke saham S1R dulu.
Dan kita bisa lihat year to date ini S Hardware sudah minus 42%-an. Ya, dan kita bisa lihat kalau kita ingin membandingkan S Hardware, kita harus bandingin dengan yang sesektor. Kurang lebih sekarang S Hardware ini kita bisa lihat ya, ini adalah di perdagangan kecil. Kalau kita klik perdagangan kecil ini, maka kalian akan dipindahkan atau dialihkan ke halaman ini oleh Stockbit. Di sini ada 25 perusahaan yang dalam kategori perdagangan retail. Karena yang benar-benar jual tools hardware seperti S Hardware ini saya rasa nggak banyak ya. Ya kayak LPPF, ya ini kan retail juga, tapi dia lebih jualan baju. Era Jaya, dia malah lebih ke jualan elektronik, ya kan, atau gadget tepatnya. RALS, RLS lebih ke baju, ke fashion, Ramayana gitu ya. Jadi di sini walaupun sama-sama perdagangan retail, ya, kan harus filter sendiri yang mana yang makin dekat dengan S Hardware ini. Baru kita sama-sama bandingkan. Nah, step selanjutnya kita ke saham yang kita mau, ke S Hardware. Dan kita akan ke fitur comparison yang ada di Stockbit. Kita ke sebelah kanan sini. Nah, di sebelah sini, ya, di sini dia sudah bantu kita milih yaitu LPPF, CSAP, CARS. Nah, di sini saya mungkin akan memberikan beberapa pilihan ya. Kalian lihat sendiri, nanti kalian bandingin sendiri aja. Saya akan ambil contoh Era Jaya, contoh aja gitu ya. Lalu kita akan membandingkan saham lagi yaitu saham CSAP ya. CSAP ini walaupun tidak sama, tapi menurut saya mitra 10 berhubungan dengan bangunan juga ya, sama dengan S Hardware dikit-dikit lah, walaupun nggak banyak tapi dikit-dikit. Sama kita panggil depo bangunan juga ya. Jadi ini ya tidak bisa bilang mirip banget, tapi ya kita coba saling membandingkan aja ya. S Hardware apakah sekarang menarik dibandingkan dengan yang lain ya. Kita ambil contoh apakah cewek si A ini cocok dibandingkan B dengan C dengan yang D. Ya, kita pertama-tama lihat siapa sih ROE terbesar. Ya, kalau kita lihat di sini ROE yang terbesar itu adalah Era Jaya 15,99%. Sedangkan yang kedua adalah S Hardware 12,47%. CSAP 10,39, Depo ini 0 karena kebetulan dia baru IPO, jadi datanya belum terlalu lengkap ya. Tapi nggak apa-apa, palingnya kita tahu S Hardware sekarang nomor 2 secara ROE. Nah, berikutnya ada orang yang mungkin bakal melihat hutangnya bagaimana. Nah, kalau berdasarkan hutang, kita bisa menggunakan rasio seperti DER atau Debt to Equity Ratio. Nah, di sini ada Era Jaya, S Hardware, dan CSAP. Nah, CSAP ini di angka lebih daripada 1. Jadi menurut saya mungkin kita boleh singkirkan. Ya, karena mungkin hutangnya terlalu besar. Sedangkan Era Jaya dan S Hardware cenderung lebih aman. Jadi kalau misalkan saya ngelihat dari sini aja, saya akan mengutamakan S Hardware dan Era Jaya aja. CSAP dan Depo saya akan depak dia gitu ya. Nah, misalkan kita berikutnya, ya kita bisa lihat, wah ternyata market cap-nya ini ya, S Hardware itu adalah terbesar dibandingkan dua perusahaan yang lainnya. Kita bisa lihat market cap S Hardware itu 12 triliun, Era Jaya 7,9 triliun, sedangkan CSAP dan Depo Bangunan baru sekitar 3 triliunan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita ingin lihat dengan ROE yang kurang lebih sama, siapa pair-nya yang lebih murah. Saya ambil contoh ya, misalkan ROE di sini ya, Era itu 15,99%. Tapi dia sekarang dihargai dengan pair 7 kali. Sedangkan S Hardware dengan ROE yang lebih kecil, dia malah dihargai dengan lebih mahal, yaitu pair 18 kali. Nah, sekarang kita coba bandingin PBV-nya ya. Dengan ROE yang lebih besar, di Era Jaya 15,99, PBV-nya Era itu cuma 1,23, sedangkan S Hardware 2,36. Jadi, saya bisa mengambil kesimpulan, kalau S Hardware dibandingkan dengan Era Jaya, saya akan jauh pilih Era Jaya. Kenapa? Karena dengan ROE yang lebih besar, ya, saya mendapat sebuah saham yang lebih murah untuk PER dan PBV-nya. Tapi jangan salah, kita lihat lagi lanjut ya, ternyata S Hardware ada nilai plusnya juga. Saya ambil contoh misalkan dari
net profit margin. Ya, kita bisa lihat bagaimana net profit margin S1R. Wah, ternyata secara persentase lebih tinggi. Dia bisa 5,29%. Tapi R Jaya net profit margin cuma 2,57%. Lalu, kita juga bisa lihat ya secara cash-nya. Wah, ternyata S1R punya 2,47 triliun. Duitnya banyak cuy gitu kan. Sedangkan Era Jaya cuma punya 425 miliar. Ya, kita bisa lihat juga S Hardware punya uang 2,4 triliun. Hutangnya cuma 1,9 triliun. Era Jaya cash-nya cuma 425 miliar, tapi total liabilitasnya itu punya 7,4 triliun. Ya, jadi tidak ada yang perfect dalam hidup ini. Kalian mungkin sama seperti pilih pasangan hidup. Nggak mungkin A itu jauh lebih unggul daripada B. Pasti ada B juga yang lebih unggul daripada A. Tinggal menurut kalian nih, ya, kriteria mana yang masuk dalam hidup kalian untuk memilih pasangan hidup. Misalkan kalian lebih pentingin, ya mungkin cantik relatif ya. Saya lebih pentingin yang seagama daripada yang cantik. Saya lebih pentingin yang seagama daripada kaya gitu kan. Setiap orang pasti punya kriteria utama yang mana akan saya prioritaskan. Sama juga seperti dengan saham ini ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya lebih prioritaskan yang tadi ya, yang perusahaannya sebenarnya dua-duanya bagus, S1R dengan Era. Cuman kalau secara sekilas saya lebih akan memilih si Era. Ya, walaupun hutangnya ada, cash tidak terlalu banyak, ya, tapi dia sedang dijual dengan harga lebih murah. ROE lebih tinggi, tapi dijual dengan PER dan PBV yang lebih murah. Nah, yang saya sukai di Stockbit itu, selain kita sudah menganalisa saham S1R dan Era, dan ternyata Era yang paling cocok untuk saya berinvestasi, karena menurut saya dia adalah yang paling murah sekarang. Nah, saya tinggal tekan tombol buy di sini. Tidak hanya kita bisa menganalisa, tapi kita juga bisa beli langsung menggunakan aplikasi Stockbit ini. Misalkan saya ingin beli setengah daripada portfolio saya ingin beli 18 lot. Lalu saya tinggal tekan tombol buy saja, lalu saya tinggal konfirmasi. Semudah itu. Nah, tadi saya sudah mengambil contoh saham S1R. Berikutnya saya mau kasih PR atau tugas ke kalian nih. Kalian coba menganalisa saham sudah muncul, saham Gudang Garam, menggunakan fitur comparison yang ada di Stockbit, dan kalau bandingkan, kasih tahu saya apakah sekarang saham sudah muncul atau Gudang Garam itu layak dibeli. Apakah sekarang harganya sudah murah? Yuk, kalian tulis di kolom komentar. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol subscribe, loncengnya tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.